Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Supriyanti dengan NIM D1A020048, kelas B, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit penting pada tanaman cabai. Nah, pada umumnya, penyakit yang sering menyerang tanaman cabai ini disebabkan oleh cendawan, terutama disebabkan oleh lahan yang selalu lembab sehingga memungkinkan cendawan tersebut dapat berkembang dengan baik. Nah, beberapa jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai ini dapat saya lihat dari tanaman cabai milik saya. Nah, untuk itulah saya akan sedikit berbagi mengenai penyakit apa saja yang terdapat pada tanaman cabai saya, dan mungkin penyakit pada tanaman cabai saya itu juga terdapat pada tanaman Anda. Nah, lalu bagaimana kita mencari solusi dalam pengendalian penyakit dari tanaman cabai ini? Nah, berikut video selengkapnya. Oke, penyakit pertama pada tanaman cabai, yang pertama itu layu tanaman. Layu tanaman ini dapat disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Yang pertama oleh jamur, itu misalnya layu fusarium atau Fusarium ossiforum FSP. Nah, layu fusarium ini itu gejalanya daun yang terserang oleh jamur tersebut akan mengalami kelayuan mulai dari bagian bawahnya yang menguning dan menjalar ke atas ranting yang muda. Nah, bila infeksi berkembang, tanaman akan menjadi layu. Nah, warna jaringan akar dan batangnya juga akan menjadi coklat. Untuk pengendaliannya, itu dapat dilakukan dengan yang pertama, sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang tersebut. Yang kedua, itu bisa memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp dan Glioxladium spp yang diaplikasikan bersama dengan pemupukan dasar. Nah, penggunaan fungisida itu juga bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan ajaran sebagaimana alternatif untuk yang terakhir. Selanjutnya, penyakit layu bakteri Ralstonia atau Ralstonia solanacearum. Pada penyakitan ini pada umumnya menyerang pada tanaman yang tua. Nah, layu pada tanaman tua ini pertama biasanya terjadi pada daun yang terletak pada bagian bawah tanaman. Nah, pada tanaman muda, gejala layu ini mulai tampak pada daun bagian atas tanaman. Nah, setelah beberapa hari, gejala layu yang diikuti oleh layu yang tiba-tiba dan seluruh daun tanaman menjadi layu permanen, sedangkan warnanya itu tetap hijau, kadang-kadang sedikit kekuningan. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum. Nah, bakteri ini ditularkan melalui tanah, benih, bibit, sisa-sisa tanaman, pengairan, nematoda, atau alat-alat pertanian. Selain itu, bakteri ini juga mampu bertahan selama bertahun-tahun. Nah, sehingga dalam tanah yang tidak aktif. Sehingga penyakit ini itu dapat cepat meluas, terutama di tanah dataran rendah. Dalam pengendalian dari penyakit ini itu dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu kultur teknik dengan pengaliran tanaman. Nah, penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman sakit itu sendiri. Yang kedua itu dapat dianjurkan dengan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma spp dan Glioxladium spp yang diaplikasikan bersama dengan pemupukan dasar. Nah, penggunaan bakterisida sesuai dengan anjuran sebagai alternatif terakhirnya. Yang ketiga yaitu penyakit busuk buah Anthracnosa atau Cholestorium chloeus
hipoiroides. Nah, gejala dalam serangan penyakit ini ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilat, sedikit dengan terbenam dan juga berair, berwarna hitam, orange, dan coklat. Nah, warna hitam merupakan struktur dari cendawan atau mikrosklerotia dan ocervulus. Apabila kondisi lingkungannya itu lembab, tubuh buah akan berubah menjadi orange dan merah muda. Nah, penyakit ini itu menyerang bagian buah cabai, baik buah cabai yang masih muda maupun juga buah cabai yang sudah masak. Nah, cendawan ini termasuk salah satu patogen yang terbawa oleh benih. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui percikan air, baik air hujan maupun alat semprot. Nah, suhu optimum bagi perkembangan cawan ini sekitar antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian untuk cara pengendaliannya, penyakit ini dapat dicegah dengan pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dan tanaman yang terserang agar tidak menyebar. Dapat juga menyeleksi benih atau menggunakan benih cabai yang tahan terhadap penyakit ini. Perlu dilakukan dengan mengingat penyakit ini termasuk patogen tular benih. Nah, yang ketiga itu kultur teknis dengan penggiliran tanaman, penggunaan benih sehat dan sanitasi dengan memotong dan memusnahkan buah yang sakit. Kemudian itu dapat menggunakan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir. Nah, untuk itu kita harus menghindari penggunaan alat semprot atau lakukan sanitasi terlebih dahulu sebelum menggunakan alat semprot. Nah, penyakit pada tanaman cabai yang keempat itu penyakit virus kuning atau Gemini virus. Nah, pada penyakit ini itu ditandai dengan gejala helai daun yang mengalami vein clearing dimulai dari daun pucuk berkembang menjadi warna kuning yang jelas, tulang daun yang menebal, dan daun menggulung ke atas. Nah, infeksi lanjut dari Gemini virus ini menyebabkan daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berubah. Nah, keberadaan penyakit ini itu sangat merugikan karena mampu mempengaruhi produksi buah. Nah, selain itu cabai virus ini juga mampu menyerang tanaman tomat, buncis, gula bit, badotan, dan tanaman pertanian yang lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini dengan diameter partikel isometri yang berukuran 18 sampai 22 nm. Nah, virus Gemini ini mempunyai genome sirkular DNA tunggal. Virus dapat ditularkan melalui penyambungan dan melalui vektor Bemisia tabaci. Nah, dalam pengendalian dari penyakit ini itu dapat dikendalikan dengan mengendalikan serangan vektor virus kuning, yaitu kutu kebul atau Bemisia tabaci, yaitu dengan menggunakan musuh alami predator seperti Monochilus segmasulatus atau jamur patogen serangga seperti Beauveria bassiana atau Verticillium lecani. Selanjutnya itu dapat penanaman varietas tanah tahan seperti kochili. Yang ketiga itu dapat melakukan sanitasi lingkungan terutama tanaman inang seperti ciplukan, terong, gulma, dan bunga kancing. Yang keempat itu dapat menggunakan pemupukan tanaman untuk meningkatkan daya tahan tanaman sehingga tanaman tetap berproduksi walaupun terserang virus kuning. Nah, yang selanjutnya itu kultur teknik yang meliputi perendaman benih, penggunaan mulsa plastik atau untuk menekan gulma inang, populasi vektor, menunda perkembangan virus. Yang selanjutnya penanaman tanaman pembatas seperti jagung dan tagetes. Penyakit yang kelima yaitu penyakit bercak daun atau Cercospora sp. Nah, gejala serangan penyakit ini itu menimbulkan kerusakan pada daun, batang, dan juga akar. Gejala serangan penyakit ini mulai terlihat dari munculnya bercak bulat berwarna coklat pada daun dan kering. Ukuran bercak bisa mencapai sekitar 1 inci. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Nah, bercak yang tua ini dapat menyebabkan lubang-lubang tua
lubang-lubang tua yang mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang besar pada budidaya cabai. Nah, kondisi lingkungan yang selalu hujan ini juga dapat mendukung perkembangan dan penyebaran penyakit bercak daun ini, terutama pada musim kemarau dan pada lahan yang mempunyai drainase baik, penyakit layu kurang berkembang. Untuk pengendalian dari penyakit ini itu dapat dilakukan dengan yang pertama, sanitasi dengan cara memusnahkan dan atau sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau terserang dari penyakit ini. Yang kedua, itu dapat dengan menanam bibit yang bebas patogen pada lahan yang tidak terkontaminasi dengan patogen ini. Nah, baik di persemaian maupun di lapangan. Yang ketiga, yaitu dengan memperlakukan perlakuan benih sebelum tanam itu harus diperhatikan. Yang keempat, yaitu perbaikan drainase. Yang kelima, itu dalam waktu tanam yang tepat adalah musim kemarau dengan irigasi yang baik dan pergiliran tanaman dengan tanaman non Solanaceae. Yang keenam, itu pengendalian itu dapat dengan zat kimia, dapat dilakukan dengan fungisida secara bijaksana, efektif, terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian dan berpedoman pada peramalan cuaca dan populasi flora di lapangan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai penyakit pada tanaman cabai. Mohon maaf atas kesalahan kata dalam pemaparan dari materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.